Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu, kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita masuk KD yang berikutnya, yaitu menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu pada suatu fungsi aljabar. Baiklah anak ibu, kita mulai dengan pengertian integral. Bisa anak ibu perhatikan pada diagram di layar, integral dan turunan atau diferensial adalah saling invers. Jika fungsi yang didiferensialkan atau diturunkan, kemudian diintegralkan, akan menjadi fungsi semula. Lambangnya bisa Anda Ibu perhatikan pada layar. Jadi lambang integral fx bisa Anda Ibu lihat pada layar di atas. Kemudian bisa kita buat pemisalan jika fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 5. Kita turunkan atau kita diferensialkan. Tentu hasilnya adalah 2x tambah 0. Dengan kata lain, f aksen x-nya adalah 2x. Tetapi jika integral dari 2x dx kita integralkan, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah c atau konstanta. Nah, bisa kita ambil nanti contoh lebih lanjut. Anak-anak ibu, integral fungsi aljabar terbagi dua. Pertama, integral tak tentu dan nanti yang berikutnya, integral tertentu. Nah, kita mulai dengan integral tak tentu. Karena tadi dari soal yang sebelumnya kita dapat integral 2x dx, itu hasilnya adalah x kuadrat tambah c, dan c merupakan konstanta yang nilainya bisa saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena konstanta tadi belum dapat dipastikan berapa angkanya, maka disebutlah integral tersebut integral tak tentu. Untuk rumus integral fx dx itu adalah fx ditambah c, di mana fx merupakan integran, sementara c adalah konstanta pengintegralan. Fx merupakan fungsi integral umum dan fx bersifat f aksen x sama dengan fx. Baiklah anak ibu, secara umum integral tak tentu fungsi aljabar dapat kita rumuskan sebagai berikut. Kita misalkan A merupakan konstanta real sembarang, sementara fx dan gx masing-masing merupakan fungsi integral yang dapat ditentukan dari fungsi integral umumnya. Maka yang pertama kita akan definisikan integral dx sama dengan x ditambah c atau konstanta. Integral a dx sama dengan ax ditambah c atau konstanta. Yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 kemudian ditambah c atau konstanta. Dengan ketentuan n tidak sama dengan 1. Yang keempat, integral ax pangkat n dx sama dengan
A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambahkan dengan C atau konstanta dengan syarat N tidak sama dengan 1. Sifat-sifat integral yang pertama, integral A fx dx sama dengan A integral fx dx. Yang kedua, integral fungsi fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Baiklah anak ibu, untuk memudahkan kalian mendefinisikan rumus integral yang telah ibu jelaskan pada slide sebelumnya, mari kita perhatikan dua contoh di bawah ini dan kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, kita mulai soal yang pertama. Integral x kuadrat akar x dx. Nah, langkah awal anak ibu, kita tentukan dulu berapa pangkat eksponen dari x kuadrat akar x. Jika variabel x adalah akar, maka pangkatnya adalah setengah. Dengan kata lain, x pangkat 2 dikali x pangkat setengah, tinggal kita jumlahkan kedua pangkatnya. 2 tambah setengah tentu 2 setengah. Jadi yang kita integralkan adalah integral tak tentu x pangkat 2 setengah dx. Dari perumusan sebelumnya, bisa anak ibu perhatikan pada slide sebelumnya, yaitu poin yang ketiga, dijelaskan pangkatnya ditambahkan dengan 1, kemudian pembaginya pun pangkatnya ditambahkan dengan 1. Mari sama-sama kita kerjakan. 1 per 2 setengah ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 2 setengah ditambah 1 berikut ditambahkan dengan konstanta. Sama-sama kita selesaikan nah ibu. Berapakah 2 setengah tambah 1? Tentu hasilnya adalah 3 setengah. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, 3 setengah itu adalah 7 per 2. Maka 1 dibagi 7 per 2 dikalikan dengan X pangkat 7 per 2 ditambahkan dengan konstanta. 1 dibagi 7 per 2 itu hasilnya adalah 2 per 7. Dengan cara membalik penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. X pangkat 3 setengah kemudian ditambahkan dengan konstanta. Atau kalau mau kita uraikan lebih baik lagi sama dengan 2 per 7. Yang X pangkat 3 kita buat X pangkat 3. Yang setengahnya kita ubah menjadi akar X. Kemudian ditambahkan dengan konstanta. Dengan kata lain, integral dari X kuadrat akar X dx sama dengan 2 per 7 X pangkat 3 akar X ditambahkan dengan C. Baiklah anak ibu, untuk lebih memantapkan lagi, kita ambil contoh yang kedua. Perhatikan soal pada layar anak ibu, integral dari 2x tambah 1 dikalikan dengan 3x kurang 1 dx. Dah, langkah awal anak ibu, kita selesaikan dulu operasi perhitungan perkaliannya. 2x kali 3x tentu hasilnya 6x kuadrat. Kemudian 2x kali min 1 hasilnya min 2x. Sementara 1 kali 3x itu hasilnya 3x. Min 2x tambah 3x tentu hasilnya adalah positif x. Dan terakhir 1 kali 1. Nah, kemudian kita kurungkan dengan diakhiri dengan dx. Dengan kata lain, integral dari
6x kuadrat ditambah x kurang 1 dx. Nah, yang pertama kita integralkan adalah 6x kuadrat. Seperti perumusan sebelumnya, pangkatnya ditambahkan 1 baik pada pangkat maupun penyebut pada konstanta sebelumnya. 6 dibagi 2 tambah 1 tentu 3, maka 6/3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian ditambah. X diintegralkan, X pangkatnya 1. Ditambah 1, 2. Maka 1/2 X pangkat 2. Min 1 diintegralkan, bisa Ibu perhatikan pada perumusan sebelumnya, jika konstanta diintegralkan, hasilnya adalah konstanta tersebut dikalikan dengan X. Jadi min 1 kali X adalah min X. Diakhiri dengan tambah C, karena dia merupakan integral tak tentu. Dengan kata lain anak ibu, integral dari 2x ditambah 1 dikalikan dengan 3x kurang 1 dx adalah 2x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurang x ditambah c atau konstanta. Bagaimana anak ibu? Harapan ibu, anak ibu semakin paham dan dapat mempelajarinya dengan contoh-contoh yang lain. Demikianlah anak ibu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.